Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di hadapan yang kami hormati, Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz UU Furqan, yang kami hormati Ketua RW 16 Bapak Suroto, yang kami hormati dan kami muliakan penceramah pada hari ini yaitu Ustadz Aceng Misbah SPDI. Yang kami hormati juga seluruh kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada acara silaturahim dan buka bersama pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, yang mengurusi semua ciptaan tanpa henti, yang memberikan rizki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, dan dialah pula yang telah mempertemukan kita di hari ini dalam acara iftar jama'i. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, yang ilmunya jadi tuntunan, yang akhlaknya jadi tauladan, yang pertemuan dengannya kita rindukan dan syafaatnya kita harapkan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga kepada keluarga tercinta, kepada para sahabatnya yang mulia, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang utama, dan semoga juga atas kita semua selaku umatnya. Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya Kartika Dan saya Dinda akan menjadi pembawa acara, yang mana pada hari ini ada beberapa acara yang akan kita saksikan. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan sholawat. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pidato anak. Yang keenam, ceramah dan doa bersama. Dan yang terakhir, acara silaturahim dan buka bersama. Baiklah, agar mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah agar acara kita menjadi berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pertama kita yakni pembukaan telah kita laksanakan. Semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah bisa menambah keberkahan acara ini dan diberikan kelancaran oleh Allah sampai acara ini berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja kita masuk ke acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ibrahim, Ananda Aiman, dan Ananda Gilang, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat merdu sekali ya suara adik-adik kita. Terima kasih untuk Ananda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan akan menjadi ahli Quran yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh adik-adik dari At-Taqwa Junior. Langsung saja kepada adik-adik dari At-Taqwa Junior, waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo bersama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Faqafat minhul buduri. Asyraqal badru alaina. Faqafat minhul buduri. Mislahu husni ma ra'aina. Qatu ya wajha suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, sun anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa kompak sekali adik-adik kita. Terima kasih kepada adik-adik dari Atapa Junior yang telah membacakan salawat Nabi. Pembacaan salawat adalah bukti kalau kita mencintai Nabi kita, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yaitu Bapak Ustadz UU Furqan. Dan kepada beliau, waktu dan tempat kami berserta kehormatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini, memenuhi undangan DKM, memenuhi undangan panitia ya intinya. Kalau tidak karena karunia Allah, mungkin kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bahagia ini ya. Jadi kita seyogianya bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala nikmat ini. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan kita diberi kekuatan untuk memegang teguh misi risalah beliau hingga anak-anak cucu kita sampai hari kiamat. Semoga kita dijadikan semuanya sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, saya tidak banyak yang menyampaikan sambutan, hanya mewakili saja mungkin ya, mewakili dari sebenarnya yang punya hajat sebenarnya kita semua ya, kita semua yang punya hajat di acara ini, bukan hanya DKM tapi mulai dari ibu-ibu, para pengurus lingkungan juga sama-sama sebenarnya punya kepentingan. Baik, seperti kita ketahui bersama, kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan Ramadan. Kalau udah memasuki pertengahan bulan Ramadan itu sudah mulai tuh kelihatan semangat kita itu sudah mulai kendor. Yang tarawih juga sudah mulai kurang. Kemudian warteg-warteg juga udah mulai banyak yang buka gitu ya. Ini kadang-kadang menurunkan semangat orang-orang yang lagi berpuasa, menurunkan semangat orang untuk beribadah di bulan puasa. Oleh karena itu salah satu tujuan kita menyelenggarakan acara ini adalah ayo kita bangkitkan lagi semangatnya seperti di awal ya. Karena ke depan itu akan lebih berat tantangannya. THR udah keluar, makin berat lagi. Udah mudik siap-siap beli tiket, udah kacau beliau lah yang nanti kalau udah. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa mengingatkan kita kembali ya, apalagi nanti ada Ustadz Aceng yang akan memberikan banyak nasihat, mungkin sedikit lah ada nasihat yang masuk kepada kita. Mudah-mudahan bisa mendongkrak lagi semangatnya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kita sama-sama bersilaturahim ya, kita sama-sama berkumpul. Mungkin ada kalau di karyawan, beberapa karyawan ada yang jadwal buka bersama itu rutin Pak, udah dari tanggal 1 sampai 30 full itu jadwal buka bersama di sini, di sana, di sini.
Tetapi bagi kita sebagian mungkin ada yang tidak pernah buka bersama. Oleh karena itu kesempatan inilah bagi kita untuk sama-sama berkumpul, buka bareng-bareng lah. Buka mah biasanya juga bareng ya, maghrib semua sama-sama jam segitu kita buka. Tapi mungkin beda tempat, beda waktu. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada Pak Arif sebagai, kalau dulu kan disebutnya PHBI ya ketua. Kalau sekarang lebih ke jadi event organizer lah, begitu. Jadi dia itu orang yang paling terintegrasi kemana-mana, sehingga banyak acara yang seyogianya membutuhkan beliau. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang ini perannya sangat penting sekali ya di dalam acara ini. Saya tidak bisa mengabaikan ya, begitu besar sekali bantuan dan support mereka. Dan yang paling terbesar adalah saya ucapkan terima kasih kepada para donatur. Para donatur sudah menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah ya, di jalan ini, di jalan untuk berbuka bersama ini. Terus terang saja, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemarin ada 4 golongan yang dirindukan surga, adalah salah satunya adalah orang-orang yang banyak memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Semua lapar kan di sini? Nah, salah satunya adalah diberi makan oleh para donatur ya. Sebenarnya dari Allah, cuma melalui beliau, melalui kedermawanan para donatur. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Sementara DKM sangat menghargai 3 kelompok ini ya, PHBI, kemudian ibu-ibu dan para donatur. Kemudian yang terakhir yang juga sangat menentukan adalah para jamaah sekalian. Jadi walaupun kita menyelenggarakan acara ini, tapi kalau jamaahnya kosong, sedih Pak. Terus terang aja, kemarin udah ketar-ketir. Ini kalau bikin sekian, yang datang berapa ya? Kalau bikin sekian, jangan yang kelebihan, jangan kekurangan. Selalu berada di dalam tempo yang volume yang tidak menentu. Itu yang menjadi agak-agak kesulitan. Tapi mudah-mudahan karena Pak Arif sudah berpengalaman, Ibu juga berpengalaman, mudah-mudahan bisa mencukupi semuanya. Acara ini kalau ditanya dalilnya dari mana Pak? Terus terang saya nggak bisa menunjukkan dalil acara buka bersama di masjid ini ya. Tetapi sesungguhnya ibadah itu ada ibadah yang ritual dan ada ibadah yang muamalah yang bukan ritual. Nah ini ibadah yang kalau ditanya bagaimana hadisnya, dalilnya nggak ada. Ya karena ini bukan ibadah ritual ya. Sama seperti sekolah, mencari nafkah itu ibadah juga, tetapi tata caranya tidak ditentukan oleh agama. Beda dengan sholat subuh. Kalau sholat subuh ditambahin 1 rakaat lebih baik, ya belum tentu, tidak boleh karena itu sudah ada ketentuannya. Tapi kalau yang buka bersama tujuannya untuk silaturahim, untuk menumbuhkan semangat kita bersama, mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi kita semua. Karena kalau ngadain pahala sholat, pahala zakat bagi kita tidak cukup Pak untuk masuk surga. Ya, kita tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi semua hidup kita harus dijadikan ibadah. Ya, semua hidup kita harus dijadikan ibadah. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu ya, karena mungkin terlalu panjang, terlalu banyak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak RW ada nggak Pak RW? Pak RW nggak ada ya? Sebenarnya ada jadwal satu lagi sambutan di Pak RW. Mungkin kalau tidak ada, saya nitip pesan aja mungkin yang disampaikan Pak RW. Satu hal ya, sekarang ini banyak wabah demam berdarah. Jadi mohon perhatian kepada semua warga Blok C untuk memperhatikan itu tuh yang yang 5M itu ya, mencuci, menguras. Ya pokoknya jangan ada genangan-genangan air lah. Sekarang musim hujan selesai, itu genangan air biasanya di mana-mana. Nah itu menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ini mohon semuanya diperhatikan untuk dibersihkan. Tidak, kalau masalah fogging, kalau bulan puasa gini fogging itu kayaknya banyak yang mabok ya. Tidak hanya nyamuknya, tapi yang puasa juga mabok. Jadi utamakan dulu yang namanya 5M itu ya. Demikian aja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Ustadz Uwu Furqon yang telah memberikan sambutan.
Alhamdulillah Bapak Ibu, acara pembukaan dan sambutan-sambutan telah kita lewati bersama dan kita akan masuk ke acara inti kita yaitu ceramah agama atau tausiah. Dan Alhamdulillah pada hari ini ada 2 penceramah. Langsung saja kita sambut penceramah pertama yaitu Ananda Niswah Mahira Hafizah yang akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Akhlak Terpuji. Dan kepada Ananda Niswah, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nisa, umur saya 5 tahun. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa
juga, maka kita beralat terpuji. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita beralat terpuji pula. Siap berhala terpuji, teman-teman. Seringnya diundang di setiap acara. Sekian tausiah singkat dari Nisa, makan bakso dicampur juga. Minta 1 dikasih 5. Orang sopan dan yang suka alat terpuji memang utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lucu dan mengenaskan sekali ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi kepada Ananda Niswa Mahira. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, kalau tadi ada ustazah cilik, maka sekarang ada ustadz. Tidak mungkin dong di sini tidak ada yang tahu beliau, saking viralnya sering banget nih diundang di setiap acara di Blok C. Langsung saja kepada guru kita semua yang kita muliakan, Al-Mukarram Ustadz Aceng Misbah SPDI, waktu dan tempat beserta kehormatan kami persilahkan. Kompak yang hidung-hidung, insya Allah. Oke. Lebih keren kayaknya tadi ceramahnya, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatun ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dijemur di atas papan. Wah, bener ya. Balikan deh ya. Daun salam dijemur di atas papan. Dari sambutan salamnya kayaknya belum pada makan. Sama Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak banyak mungkin yang akan saya sampaikan. Seperti biasanya, yang pertama-tama tentu kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling utama itu kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat, ya. Oleh karena itu kenikmatan sehat ini perlu kita syukuri, ya. Karena banyak orang yang melupakan dua kenikmatan. Yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat waktu luang. Oleh karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala pernah mengatakan dan menyampaikan, ketika engkau kehilangan harta, maka pada hakikatnya engkau tidak kehilangan sesuatu. Akan tetapi ketika engkau kehilangan kesehatanmu, engkau mulai sakit, engkau mulai kurang sehat, berarti engkau telah kehilangan sesuatu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Sok sanajan duit mah kurang, ya, tapi yang penting kita sehat. Nah,
Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah silaturahmi atau silaturahim. Kira-kira yang benar yang mana, Pak? Silaturahim apa silaturahmi? A. Silaturahim, B. Silaturahim. Silaturahmi. Yang A, cung. Oh, ngacung satu. Yang B, silaturahmi. Gak ada yang ngacung. Yang C, gak ada. Kalau ada yang jawab C, mudah-mudahan cepat diruqyah, Pak ya. Nah, kalau kita melihat dari segi bahasa Arab, yang betul itu silaturahim, Pak ya. Jadi silaturahim ini diambil dari dua kalimat. Yang pertama silah, yang kedua rahim. Apa itu silah, apa itu rahim, apa itu silaturahim, ya. Kalau silah itu diambil dari kata wasala yasilu silatan, artinya yaitu merekatkan, menguatkan sesuatu yang renggang. Sedangkan rahim diambil dari kata rahim, ya. Artinya apa? Artinya janin seorang ibu, ya. Berarti kalau digabungkan silaturahim artinya apa, Pak? Menggabungkan janin ibu gitu, ya. Tidak, Pak ya. Tapi silaturahim itu, makanya tadi pertanyaan apa itu silah, apa itu rahim, apa itu silaturahim. Artinya silaturahim yaitu mempererat tali persaudaraan yang memiliki nasab yang disebut dengan mahram. Apa itu mahram? Yaitu saudara kita yang diharamkan untuk dinikahkan, ya. Contohnya adik kita, saudara kita, bibi kita, paman kita, ibu kita, itu haram. Maka disebut dengan mahram. Tapi datang ke sini ke Indonesia disebut dengan muhrim. Sedangkan muhrim itu kalau dalam bahasa Arab adalah orang yang memakai kain ihram, ya. Jadi salah ketika kita pengen bakal bersentuhan dengan yang bukan mahram kita, maaf bukan muhrim, emang saya bukan muhrimnya, nggak pakai kain ihram, yang betul itu saya bukan mahram, ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti arti yang pertama daripada silaturahim itu adalah mempererat tali persaudaraan yang memiliki nasab atau ikatan kekeluargaan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan tali persaudaraan itu adalah saudara yang serahim itu adalah 4 tingkatan orang tua kita, ya. Contohnya orang tua kita namanya siapa? Bapak, di atasnya bapak ada kakek, di atasnya kakek ada buyut, di atasnya buyut peremrah, bukan apa? Canggah, ya. Nah, 4 orang tua kita ini kalau kita mengikuti kalimat silaturahim itu harus kita datangi, kita sambung, karena itu adalah saudara-saudara kita. Dan memang di negara kita, ya, itu tidak terbiasa dengan silsilah nasab, ya. Saya tanya bapak-bapak di sini, ada yang tahu keturunan atau canggah kita dari nama ayah, kakek, buyut sampai canggah? Ada yang tahu di sini? Kayaknya mungkin sedikit saja. Sedangkan memang orang-orang Arab itu memiliki tradisi seperti itu. Mereka mampu menghafal, ya, orang tua mereka sampai 10 keturunan mereka hafal. Sedangkan kita kadang-kadang baru 2 aja nggak hafal gitu, baik. Nah, itu arti daripada silaturahim, ya. Sedangkan silaturahmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengikat tali persahabatan. Nah, kira-kira kita dikumpul di sini persahabatan apa persaudaraan? Persaudaraan dan juga persahabatan. Kenapa silaturahmi ini begitu penting? Mengapa silaturahim ini begitu penting, ya? Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi mereka orang-orang yang senantiasa mempererat tali silaturahim, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa, kata baginda Rasul, yang mereka menginginkan rezeki yang melimpah, mudah-mudahan kita semuanya di sini pasti akan diberikan rezeki yang melimpah, karena ini termasuk daripada janji Rasulullah, ya. Rezeki yang melimpah itu bukan sekedar pulus, bukan sekedar duit, bukan sekedar materi, bukan sekedar harta kekayaan, akan tetapi istri solehah juga termasuk
rezeki. Anak yang solehah juga soleh-solehah termasuk daripada rezeki, ya. Coba sekarang kita misalkan bapak-bapak punya istri yang enggak solehah, ya, kerjaannya TikTok mulu, kesel tidak Pak? Nah, kesel Pak ya. Ibu-ibu punya suami, ya, akhlaknya kayak Firaun, mau tidak Bu? Tidak. Insya Allah kalau di sini mah suaminya baik-baik, ya, akhlaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu juga termasuk daripada rezeki. Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau mengatakan bahwasanya puncak tertinggi daripada sebuah rezeki itu apa? Yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, kata baginda Rasulullah, diluaskan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan usianya. Sedangkan mereka orang-orang yang mutus silaturahim mendapatkan ancaman yang luar biasa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu la yadkhulul jannata man qati'ur rahim. Tidak akan pernah mencium bau surga mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama berpendapat ketika kita ingin terus tersambung tali silaturahim, jauhi 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama, jauhi sifat jidal. Apa itu Pak? Jidal, bukan merek sendal Pak, tapi jidal itu yaitu perdebatan, ya. Apalagi kemarin mungkin musim politik yang berbeda partai biasanya saling berantem, ya. Yang beda pilihan presiden saling berantem, ya. Gara-gara beda masalah pilihan. Nah, maka sekarang sudah terpilih, alhamdulillah damai kembali. Bahkan datang bulan Ramadan biasanya banyak yang ribut juga gara-gara masalah tarawih, ya. Bahkan dulu saya pernah ditugaskan di satu daerah gara-gara masalah beda rakaat, yang 1:12 yang 1:23 ribut Pak, ya. Yang kata 23 yang 11 nggak sah, yang kata 11 yang 23 yang nggak sah. Akhirnya ribut, turun satu kompi polisi, ya. Yang senang siapa? Yang tidak terawih. Alhamdulillah untung saya gak ikut terawih, ya. Nah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau di blok C tidak ya Pak ya, tidak terjadi hal yang demikian, ya. Alhamdulillah. Berarti memang sudah sama-sama dewasa, gitu ya. Yang 11 mangga, yang 23 mangga, bahkan yang mau kunut silakan, yang gak kunut juga silakan. Jangan sampai ribut, ya. Yang kunut benar, yang gak kunut benar, yang gak benar, yang gak sholat, Pak ya. Nggak usah ribut. Nah, jidal atau sifat senang berdebat dengan orang lain ini, kata Abu Qudamah di dalam kitabnya, ya, Minhajul Qasidin, ia mengatakan bahwasanya salah satu ciri ilmu tidak bermanfaat dan tidak barokah itu yaitu dia mempelajari ilmu untuk berdebat. Nah, bahkan ya, jidal ini saking dahsyatnya mampu meretakkan tali persaudaraan. Oleh karena itu pernah ada satu ulama dalam satu riwayat, ya, seorang ulama yang bernama Abu Hamzah As-Sukari, ya. Dari namanya aja udah kelihatan Pak ya, Sukari. Sukari itu artinya manis kayak di depan gitu ya. Manis. Kalau Sukaro mabok, ya. Tapi kalau Sukari manis. Gula dalam bahasa Arabnya Sukari, ya. Nah, kalau mabuk Sukaro. Hati-hati nanti pulang dari sini apa artinya gula dalam bahasa Arabnya? Sukro, gitu ya. Nah, jangan sampai ketukar Pak ya. Nah, Abu Hamzah As-Sukari dia adalah seorang ulama yang manis bukan hanya perkataannya tapi akhlaknya juga luar biasa. Saking baik akhlaknya, ia begitu baik kepada tetangganya. Satu ketika tetangganya, ya, kemudian memiliki masalah perekonomian dalam kehidupannya. Akhirnya ia post tuh ya, kalau di zaman sekarangnya mungkin di Instagram ya, diiklankan, dijual rumah, ya. Jadi rumahnya itu dijual. Ketika dipost, ya, kemudian berita tersebut ternyata banyak yang komen, Pak, ya, berapa harganya? Lalu ia pun mengatakan bahwa harga rumah ini adalah 20 dinar. 1 dinar itu kalau dirupiahkan sekitar 4,5 juta, ya. Berarti kalau 20 dinar berapa Pak? Nah, ini kayaknya karena belum sarapan nggak bisa ngitung Pak ya. 90 juta.
Jadi 20 dinar untuk harga rumahnya, 20 dinar untuk harga tetangganya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa harga tetangganya begitu mahal? Karena engkau tidak akan pernah menemukan tetangga sebaik Abu Hamzah As-Sukari. Nah, tak lama kemudian Abu Hamzah As-Sukari melihat postingan tersebut, lalu dikomen, kenapa rumahnya dijual? Katanya, sini. Kenapa rumahnya dijual? Nah, maka ia pun mengatakan, saya lagi kesulitan ekonomi. Maka Abu Hamzah As-Sukari datang ke rumahnya membawa uang 40 dirham dan diberikan kepada tetangga tersebut. Ya, akhirnya kata Abu Hamzah As-Sukari, jangan kau jual rumahmu, saya senang bertetangga dengan dirimu. Subhanallah. Nah, begitulah kebaikan seorang ulama ketika bertetangga dengan tetangganya, mereka saling bantu, ya, tidak saling membenci, ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan tetangga yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari agar supaya tidak terjadi perpecahan, yaitu sifat mudah marah, ya. Pernah satu ketika ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat sampai 3 kali. Berikan aku wasiat. Maka jawaban Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. La taghdab walakal jannah, jangan kau marah-marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Bahkan sifat orang yang suka menahan amarah itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk sifat-sifat para penghuni ahli surga. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang sifatnya suka marah itu diibaratkan kayak pentol korek api. Tahu Pak pentol korek api? Nah, pentol korek api itu terbuat dari apa Pak? Dari batang kayu, bukan batang emas Pak ya. Satu batang kayu itu mampu menciptakan jutaan pentol korek api. Akan tetapi satu pentol korek api itu mampu membakar dan menghanguskan ratusan batang pohon. Kenapa? Karena pentol korek api itu dia punya kepala tapi tidak punya otak. Ya, jadi kegesek dikit kebakar. Nah, begitulah sifat orang yang suka marah-marah. Maka sifat menahan amarah ini termasuk daripada sifat penduduk ahli surga. Nah, maka jauhilah sifat mudah marah, karena ini akan merusak hubungan, bukan hanya persaudaraan, akan tetapi rumah tangga pun. Kalau seandainya ada suami dan istri salah satunya suka marah-marah, pasti akan cepat mudah, ya, terpecah belah, ya, gara-gara suka marah-marah. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari adalah sifat mudah berhutang, ya. Nah, barangkali di sini ada yang masih punya hutang. Saya ingetin, bayar segera hutangnya. Kenapa? Karena hutang itu adalah pemutus silaturahmi yang paling tajam. Sekalipun ada satu pepatah mengatakan, biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Wah, masya Allah mungkin. Nah, justru dengan hutang itu adalah satu pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betapa banyaknya saudara-saudara, ya, yang terlahir bukan dari rahim ibumu, tapi betapa banyaknya musuh-musuh yang justru dia terlahir dari rahim ibumu. Kenapa? Gara-gara masalah hutang, ya. Jadi yang punya hutang segera selesaikan hutangnya. Mudah-mudahan di sini yang masih ada hutang tunjangan baik Shopee Pay atau Pay Later, ya, segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mau mensalatkan orang yang masih punya hutang walaupun dia mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang muflis kata baginda Rasul adalah dia orang yang memiliki hutang tapi dia enggan untuk membayar hutangnya. Karena memang rata-rata seperti itu Pak ya. Orang yang punya hutang itu kadang-kadang jauh lebih galak daripada yang dihutangi, ya. Pengalaman Pak ya, dikasih pinjam katanya nanti bulan depan saya bayar, setelah itu bulan depan kita tagih malah marah-marah, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jauhi sifat
kita mudah berhutang dan mengutangi orang. Karena itu termasuk daripada pemutus silaturahmi yang paling tajam. Kemudian yang terakhir yang harus kita jauhi adalah sifat ya suudzon ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian sifat suudzon, berburuk sangka terhadap saudara-saudara kalian. Dalam hadis yang dikatakan Rasulullah iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian sifat suudzon, berburuk sangka terhadap orang lain. Kenapa? Karena fa innahu akdzabul hadis. Sesungguhnya berburuk sangka terhadap orang lain itu termasuk daripada sedusta-dustanya perkataan. Ketika suudzon itu timbul maka akan bertambah ya penyakitnya menjalar kepada sifat tajassus. Apa itu tajassus? Yaitu mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari keburukan saudaranya. Lalu setelah timbul tajassus, yaitu dia tidak senang dan timbullah sifat ghibah, suka menceritakan keburukan orang lain. Akhirnya silaturahmi pun terputus gara-gara diawali dengan sifat suudzon. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini jauhi sifat suudzon ya. Tapi rubah dengan sifat husnudzon. Apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin kama aina sukhti tubdil masawiyah. Sesungguhnya mata yang dipenuhi dengan keridhaan, dengan kasih sayang terhadap saudaranya, maka dia tidak akan pernah melihat aib saudaranya walaupun ia sedang melakukan perbuatan dosa. Contoh misal, kita melihat saudara kita yang biasanya datang sholat, kemudian dia tidak datang, karena ainur ridho tersebut, ia pun menimbulkan sifat husnudzon, berbaik sangka terhadap saudaranya. Ya. Akan tetapi orang yang memiliki sifat husnudzon, maka matanya dipenuhi dengan semua jenis keburukan. Nah, bahkan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya itu tidak akan dianggap sebagai satu amal kebaikan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sekarang berada di pertengahan bulan Ramadan. Kata para ulama, nisfur Ramadan qad dhahaba, ya, setengah dari bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Wa nisful ukhra agla minadh dhahab. Akan tetapi setengah terakhir di bulan Ramadan ini justru dia jauh lebih berharga daripada emas. Oleh karena itu mudah-mudahan di setengah akhir di bulan Ramadan ini kita mampu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, dan segala amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Tak banyak yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu mutlak dari kesalahan saya pribadi, apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Aceh Misbah SPDI yang telah memberikan tausiah dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita-kita semua. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga banyak ilmu yang kita timba, banyak manfaat yang didapat, dan yang paling penting banyak berkat yang didapat. Kami sebagai pengatur dan pembawa acara pamit undur diri. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tebu yang tak berbongkol, semua pasti ada cacatnya. Segemuk-gemuk ikan yang ada tulangnya, sekurus-kurusnya hewan ada dagingnya. Mohon maaf karena kami masih banyak salah ucap. Saya Kartika dan saya Dinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya diborongin sama Ustadz, jadi Ustadz berarti bagi dua ya. Alah setengah ya. Wah, Pak Rendra, setuju Pak Rendra? Atau mungkin bisa Pak Rendra yang memimpin doa? Boleh. Biasanya sesepuh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita hadirkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار وعفو النساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.